Kunang-kunang adalah jenis serangga yang dapat mengeluarkan cahaya yang jelas terlihat saat malam hari. Cahaya ini dihasilkan oleh sinar dingin yang tidak berisi ultraviolet maupun sinar inframerah. Kunang-kunang termasuk dalam kelompok Lampyridae yang adalah familia dalam ordo kumbang Coleoptera. Ada lebih dari 2000 spesies kunang-kunang yang dapat ditemukan di daerah 4 musim dan tropis di seluruh dunia. Banyak spesies ini yang ditemukan di rawa atau hutan yang basah, di mana tersedia banyak persediaan makanan untuk larvanya. Kunang-kunang yang memancarkan sinar untuk saling mengenali atau untuk memberi tanda kawin menggunakan panjang gelombang sinar yang berbeda, tergantung pada spesiesnya. Selain itu, pada beberapa spesies, kunang-kunang jantan yang mula-mula menyorotkan sinar untuk menarik sang betina. Sementara pada spesies lainnya, sang betina yang memanggil. Cahaya yang dimiliki kunang-kunang berperan pula sebagai tanda peringatan untuk memperingatkan sesama jenisnya tentang adanya ancaman bahaya. Selain itu, sebagian kunang-kunang menggunakan cahaya mereka sebagai mekanisme pertahanan diri dari pemangsa dengan menandakan bahwa mereka memiliki rasa yang tidak lezat. Bagi kunang-kunang kelompok Poturis, cahaya mereka berperan pula dalam perburuan. Betina jenis ini dapat meniru kelipan sinyal cahaya yang dipancarkan betina jenis lain, misalnya Pothinus. Dengan sinyal cahaya palsu ini, kunang-kunang jantan jenis Pothinus pun terjebak dan dimakan oleh Poturis betina. Ini mengajarkan kita bahwa jangan mudah terpancing oleh para betina yang menebarkan pesonanya. Kedipan cahaya suatu jenis kunang-kunang memiliki warna, intensitas, dan kekuatan yang khas, sehingga hanya kunang-kunang jenis yang sama yang mampu mengartikulasikan makna kedipan cahaya tersebut. Cahaya pada saat mencari pasangan ini yang digunakan oleh para ahli untuk membedakan berbagai jenis kunang-kunang. Kunang-kunang betina jarang terbang mencari pasangan hidup. Ia hanya menunggu di atas tanah atau rerumputan sambil berharap ada isyarat dari kunang-kunang jantan. Selanjutnya, pejantan terbang menuju betina. Kunang-kunang jantan mengeluarkan cahaya terang berkali-kali. Kunang-kunang bertelur pada saat hari gelap. Telur-telurnya yang berjumlah antara 100 hingga 500 butir diletakkan di tanah, ranting, rumput, di tempat berlumut atau di bawah dedaunan. Setelah sekitar 30 hari, muncul larva kunang-kunang menyerupai cacing, memancarkan cahaya. Bentuknya pipih dengan kepala kecil dan rahang kuat. Fungsi cahaya pada larva hanya untuk memperingatkan pemangsa agar tidak mencoba mengganggunya. Aktivitas utama larva adalah makan, yang berupa cacing tanah, siput kecil, atau serangga kecil lain. Masa larva merupakan masa paling lama, yaitu sekitar 1 hingga 2 tahun sebelum menjadi kepompong. Sebelum menjadi kepompong, larva akan membuat liang di dalam tanah. Selanjutnya, ia akan masuk dan melingkarkan tubuhnya di dalam liang. Mulutnya akan mengeluarkan lendir lengket yang ditempelkan di dinding liang. Setelah sebulan larva beristirahat, ia menanggalkan kulit untuk terakhir kali dan memasuki masa kepompong. Kepompong pada mulanya berwarna kuning, pucat, dan perlahan-lahan menjadi gelap.
Masa kepompong berlangsung sekitar 10 hari. Kunang-kunang dewasa keluar dari kepompong dengan tubuh pucat yang akhirnya berkembang menjadi lebih gelap. Kedua pasang sayap direntangkan agar mengembang dan kering. Kunang-kunang dewasa ini tinggal di dalam bilik selama beberapa hari sampai kedua sayap depannya benar-benar keras. Kunang-kunang dewasa hidup selama 2-3 minggu untuk melakukan perkawinan. Selama itu, aktivitas makan kunang-kunang sangat beragam. Beberapa jenis hanya mengisap cairan tumbuhan, sementara jenis lainnya meneruskan kebiasaan makan seperti ketika masih larva, sebagai pemakan serangga lain atau siput-siput kecil. Kunang-kunang adalah serangga yang menjadi pertanda datangnya musim panas. Oleh sebab itu, tak heran jika kemungkinan besar kunang-kunang akan sering terlihat saat cuaca hangat. Satu hal yang menjadi daya tarik kunang-kunang adalah tubuhnya yang menyala. Kunang-kunang yang menyala memang tampak sangat cantik, namun ini bukan sekedar persoalan keindahan, tetapi juga cara kunang-kunang berkomunikasi. Lalu, dari mana asal cahaya tubuh kunang-kunang? Cahaya kunang-kunang merupakan hasil dari reaksi kimia yang disebabkan oleh senyawa organik, luciferin, yang ada di perut kunang-kunang. Saat udara masuk ke perut kunang-kunang, udara tersebut bereaksi dengan luciferin. Hal ini menyebabkan reaksi kimia yang menghasilkan cahaya pada kunang-kunang. Namun kini, kunang-kunang mengalami penurunan. Penyebab pertama kepunahan kunang-kunang adalah hilangnya habitat hidup kunang-kunang. Dalam penelitian lain, juga disebutkan bahwa polusi cahaya menjadi penyebab kedua terbesar punahnya kunang-kunang. Penggunaan cahaya buatan pada malam hari yang semakin marak selama seabad terakhir adalah ancaman paling serius kedua bagi kunang-kunang. Penelitian juga mencatat tingkat kecerahan di bumi mengalami peningkatan sebesar 23%. Polusi cahaya benar-benar mengacaukan ritual kawin kunang-kunang yang berdampak kepada regenerasi kunang-kunang. Penggunaan insektisida juga berperan dalam penurunan populasi kunang-kunang. Hilangnya habitat menjadi faktor paling utama yang mendorong kepunahan kunang-kunang, sedangkan pestisida adalah faktor sekunder. Dengan demikian, pentingnya kita menjaga lingkungan agar tidak terjadi kepunahan terhadap kunang-kunang maupun binatang lainnya.